Selamat pagi Bapak Ibu Saudara di rumah. Kita bertemu lagi dalam ibadah online. Meskipun kita masih menjalankan ibadah online, tapi kita masih akan tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan angkat pujian yang berjudul Ku Kagum Hormat. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah Tuhan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Ku kagum Kau Tuhan, ya Tuhan, benar kami kagum akan Engkau Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya Tuhan kami. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami dapat bertemu dalam ibadah online hari ini Tuhan, itu juga semua karena anugerah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati ibadah ini agar berkenan
di hadapan-Mu Tuhan. Kau berkati dari awal sampai selesai Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Kita telah menyembah Tuhan. Kita akan memuji Dia lagi tuh dengan pujian yang berjudul Lebih Dari Pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Karena lebih semangat, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Kita percaya kita lebih dari pemenang. Meskipun wabah corona ini masih ada di dunia, tapi kita nggak mau putus asa. Kita mau lebih dari pemenang. Kita bisa memenangkan virus-virus ini bersama dengan Tuhan. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita akan angkat pujian hati hamba. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan
Yesus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku. Ya Tuhan, Engkau yang melihat hati hamba-Mu ini Tuhan, yang mau dipakai Engkau untuk melayani Engkau Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkati firman ini agar berguna bagi kehidupan kami Tuhan, agar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau pakai dia lebih lagi Tuhan, lebih heran lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan di dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa.
Firman Tuhan katakan sesudah hamba Tuhan Musa itu mati, berfirmanlah Tuhan. Yang ingin berbicara tentang bagaimana kita bisa mendengar apa yang Tuhan inginkan. Setelah firman Tuhan katakan sesudah hamba Tuhan Musa itu mati, maka berfirmanlah. Serupanya sesuatu harus lebih dulu mati dalam kehidupan kita, baru kita bisa mendengar akan suara Tuhan. Baru kemudian Tuhan berfirman di dalam kehidupan kita. Watchmeni, seorang tokoh rohani yang pada abad yang ke-18, yang dia seorang yang hamba Tuhan luar biasa, di salah satu bukunya judulnya adalah Matinya Daging dan Bangkitnya Roh. Di situ dia katakan, untuk supaya kita bisa roh kita ini hidup dan mengerti akan apa yang Tuhan inginkan, maka lebih dulu daging kita mati. Saudara, kalau kita melihat kisah yang lain, bagaimana waktu itu Abraham hidup bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, dia tidak mendengar akan suara Tuhan. Karena apa? Karena di waktu itu ada Terah, itu pertuanya yang memimpin akan kehidupan Abraham, yang mengatur akan kehidupan pada Abraham. Dan firman Tuhan katakan, setelah Terah mati, maka pasal berikutnya katakan, maka berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Kata Terah itu sendiri artinya adalah delay, artinya tertunda. Mungkin puluhan tahun dalam kehidupan kita, rencana Tuhan itu tertunda. Oleh karena apa, saudara? Atau rencana Tuhan tidak nyata dalam kehidupan kita? Karena ada Terah dalam kehidupan kita. Karena ada sesuatu yang kita andalkan, sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang menolong kehidupan kita, dan kita dipimpin oleh hal itu. Dan ketika sesuatu yang kita andalkan itu mati, maka apa yang terjadi, saudara? Itu hal-hal yang mendelay akan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika itu semua mati, seperti Terah yang mengatur, yang menjamin, yang memimpin akan kehidupan Abraham mati, maka firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Saudara, hari ini banyak hal yang selama ini menjadi Terah dalam kehidupan kita, menjadi sesuatu yang menjadi andalan kita. Mungkin pekerjaan kita, mungkin bisnis kita, mungkin akan banyak jaminan-jaminan yang lain yang selama ini menolong kehidupan kita. Tapi sepertinya semua yang menjadi andalan kita mungkin selama ini Tuhan izinkan itu mati. Sepertinya bisnis kita mati, sepertinya gajian kita juga dipotong, dan sepertinya pekerjaan-pekerjaan tidak bisa kita mengharapkan sesuatu dari itu semua. Dan sepertinya semuanya mati. Sebetulnya pada saat-saat yang demikian adalah ketika kita mencari Tuhan, itu adalah saat di mana Tuhan ingin berfirman dalam kehidupan kita. Adalah saat di mana Tuhan ingin menyampaikan sesuatu apa yang menjadi kerinduan hatinya kepada kita. Mari setelah kita minta, mari kita datang dan cari Tuhan, dan kita akan minta supaya Tuhan membukakan telinga kita untuk kita bisa mendengar akan firman-Nya, saudara. Dan mari hari-hari ini, kalau Tuhan izinkan itu, mari kita cari dengan penuh kerinduan. Karena saya berkata, sepatah kata dari firman Tuhan itu akan mengubah kehidupan kita. Sepatah kata dia katakan sesuatu, maka semuanya bisa berubah. Saudara, karena betapa pentingnya firman itu, saudara. Saya, banyak orang berkata kepada saya, kamu begitu berani, kamu begitu berani melangkah dalam bisnis dan banyak hal yang lain. Dan kadang-kadang mereka katakan, kamu kok berani sekali. Saya ingin berkata, mereka tidak tahu. Karena ada sesuatu yang menjadi pegangan saya, yaitu firman Tuhan. Dan saya ingat pada waktu itu, bertahun-tahun yang lalu. Waktu itu saya masih single, saya tinggal di tempat di mana saya melayani. Pada waktu pagi hari saya sedang berdoa.
tiba-tiba secara audible saya mendengar suara yang begitu lembut, katakan, aku mengasihimu. Saya terkejut, saudara. Karena suara itu begitu lembut, bayangan saya, mungkin ada seorang wanita yang cantik datang dan mengatakan sesuatu, I love you, aku mengasihimu. Saya buka pintu daripada tempat kamar saya dan ke ruang tempat ibadah, tidak ada seorang pun di tempat itu. Saya buka pintu depan, pintu rumah itu, dan tidak ada satu orang pun di halaman. Dari itu saya mulai saya masuk kembali dalam kamar dan saya berdoa. Suara yang sama berkata, aku mengasihimu. Sejak saat itu, saudara, saya tidak khawatir akan hidup ini. Saya diberikan sebuah keberanian pada Tuhan. Nah, saya tahu Tuhan mengasihi aku. Tuhan mengasihi aku. Saudara, mari saudara cari Tuhan. Karena ini adalah hal yang sangat penting untuk kita bisa mendengar. Dalam posisi Yosua pada saat itu adalah posisi yang sangat sulit, di mana dia harus menggantikan posisi daripada Musa. Musa adalah seorang nabi, seorang pemimpin yang luar biasa. Musa adalah seorang yang sangat diurapi. Musa adalah seorang yang sangat begitu luar biasa, saudara. Dan Yosua harus menggantikan akan posisi daripada Musa itu. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Yosua sangat sulit. Tetapi yang beruntung, Tuhan berfirman. Dan Yosua mendengar akan firman Tuhan itu. Dan apa yang terjadi? Akhirnya, karena firman itu yang membuat akhirnya Yosua naik posisinya sama yang seperti Musa. Hari-hari ini kita mungkin sedang mengalami masa-masa yang sulit, yang sangat sulit seperti yang Yosua alami. Masa-masa yang sangat tidak mudah. Dia harus menggantikan posisi daripada seorang yang sangat besar dan sangat sulit, saudara. Apa yang terjadi? Inilah waktunya kita untuk mencari Tuhan. Dengar suara Tuhan. Jika engkau bisa mendengar, maka Tuhan akan angkat hidupmu. Tuhan akan tolong engkau. Saudara membuka dalam Kejadian pasal yang pertama, saudara, Kejadian 1 ayat 1 firman Tuhan, maka roh Allah melayang-layang di atas permukaan laut, di permukaan air. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang pertama katakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3 katakan, maka berfirmanlah, jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Pada waktu itu gelap meliputi bumi ini, dan roh Allah melayang-layang. Ketika roh Allah mulai melayang-layang, maka ayat yang ketiga katakan, maka berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, dan terang itu pun jadi. Izinkan Allah melayang, roh Allah melayang-layang dalam kehidupan kita. Ketika kita masuk ke dalam hadirat-Nya, ketika kita sembah Tuhan, ketika kita merasakan bagaimana Tuhan hadir di dalam doa-doa kita, maka pada saat itu roh Allah melayang-layang. Pada saat itu saya percaya sebentar lagi Tuhan akan berfirman. Dari Tuhan akan berfirman dan Dia sampaikan sesuatu dalam kehidupan kita. Mari saudara latih kehidupan kita. Masuk hadirat-Nya, sembah Dia, dan kita izinkan roh Allah melayang-layang. Dan ketika Allah melayang-layang, Dia akan berfirman. Dan ketika Dia berfirman, maka sesuatu perubahan akan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Saya ingat pada waktu Desember akhir, pada waktu itu saya sudah memulai sebuah usaha, mau mengembangkan usaha saya. Dan apa yang terjadi, saya sudah mendapatkan tempat yang begitu bagus. Tapi ketika saya sedang akan doa dan saya akan makan malam pada waktu itu, Tuhan berfirman, jangan kau lakukan itu. Jangan kau buka usaha di tempat itu. Saya bingung, kenapa ini begitu? Secara manusia semuanya sudah bagus, semuanya sudah baik. Saya tidak tahu. Pada waktu itu sebetulnya
COVID-19 itu sudah terjadi di Wuhan. Tapi dunia waktu itu kita belum mendengar. Tapi Tuhan dia tahu. Dia tahu dan dia katakan jangan tunda semuanya. Jangan buka usaha baru. Dan saya bersyukur saya bisa mendengar. Oleh karena saya mendengar firman Tuhan. Saya terselamatkan bisnis saya. Kalau tidak, hari-hari ini adalah masa-masa yang begitu susah, sulit dalam kehidupan saya. Tapi karena saya bisa mendengar, saya bersyukur via firman yang disampaikan dan membuat saya bisa hidup lebih baik pada masa-masa seperti ini. Saudara, pertama kita mesti bisa mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua, kita diminta kepada Tuhan untuk kita juga bisa mata rohani kita terbuka, dainoya kita terbuka. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-15 katakan, ketika perayaan Abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta yang ada di sekeliling kota itu. Maka berkata bujangnya itu kepadanya, celaka Tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, janganlah takut, sebab yang lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saya percaya bahwa mata daripada bujang daripada Elisa tidak buta, karena dia bisa melihat akan pasukan daripada orang raja alam itu yang mengelilingi dia. Tetapi ada sesuatu yang tertutup daripada mata bujang itu, sehingga mata bujang itu begitu takut melihat kondisi yang ada, begitu melihat tentara yang begitu sangat besar, dan dia merasa ketakutan. Tapi Tuhan berkata kepada Elisa, berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan membukakan matanya. Dan apa yang terjadi? Mata rohani daripada bujang daripada Elisa itu terbuka. Dan ketika terbuka, dia melihat bagaimana pasukan Allah yang begitu besar, yang lebih besar daripada pasukan Allah mengelilingi daripada Elisa dan bujangnya pada waktu itu, sehingga dia tidak menjadi takut. Hari-hari ini banyak hal yang sangat menakutkan, banyak hal yang sangat menakutkan, dan itu akan, kalau kita tidak terbuka mata rohaninya, maka kita akan mengalami hal yang menakutkan itu. Dan kita akan mengalami kekhawatiran demi kekhawatiran yang ada. Tetapi mari kita minta supaya mata rohani kita terbuka. Kalau saya melihat di dalam Yosua pasal yang ketiga, pada waktu bangsa Israel menyeberang sungai Yordan, maka firman Tuhan katakan dalam ayat yang ketiga, maka Tuhan memberikan perintah pada bangsa itu, segera sudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat oleh imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut perjanjian itu harus ada jarak 2000 hasta panjangnya. Jangan mendekat masjidnya supaya kamu mengetahui bahwa jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Pada waktu itu bangsa Israel harus ada jarak 2000 hasta, dan untuk mereka boleh melihat akan tabut perjanjian yang ada. Karena dibutuhkan untuk melihat tabut Allah itu yang mengambangkan akan hadirat Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Mereka melihat tabut perjanjian itu, mereka tidak boleh mendekat. Saudara katakan masjidnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah COVID ini. Tapi para peneliti, ahli-ahli ekonomi, saya baru mendengar kemarin bagaimana seorang ahli ekonomi dari Singapura katakan bahwa setelah COVID ini, kondisi dunia tidak sama lagi. Kondisi dunia sungguh-sungguh sangat berubah total daripada yang sebelumnya. Jangan harapkan kita akan ada dalam kondisi yang sama, dia katakan. Katakan dia butuh sesuatu, dia strategi yang baru, butuh pemikiran yang baru untuk kita menghadapi hari ini. Saudara,
banyak hal yang menakutkan. Firman Tuhan katakan, kita perlu mau dibukakan matanya. Bangsa Israel perlu ada jarak 2000 hasta supaya bisa melihat tabut perjanjian Allah itu. Ketika matanya bisa terbuka dan melihat, kita bisa mengikuti. Dan karena jalan itu belum pernah kita lalui. Dan apa yang terjadi, saudara, kita tidak tahu ke depan. Kita perlu bisa mendengar, kita perlu bisa melihat. Kalau tidak, yang ada adalah sebuah ketakutan, sesuatu yang sangat mengerikan. Tapi saya sangat percaya, ketika kita bisa mendengar, kita bisa melihat. Di mana tahun 2020, hamba-hamba Tuhan menerima pesan-pesan. Bagaimana katakan, tahun ini adalah the year of the great miracle. Ada yang mengatakan bahwa this is the year of the God's glory. Ada yang mengatakan, hamba Tuhan, this is the year of the new dimension. Sesuatu yang ajaib, sesuatu yang besar yang akan Tuhan buat di dalam tahun ini. Tetapi kenyataannya sungguh sepertinya berbalikan. Saudara, kalau ketika kita bisa melihat, ketika kita bisa mendengar, maka saya percaya apa yang Tuhan janjikan di tahun ini akan terjadi. Sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita minta Tuhan untuk Tuhan bisa buka telinga kita, untuk kita minta supaya mata rohani kita terbuka. Dan ketika kita mengerti akan hal itu, ketika kita terbuka semuanya, maka kita mengerti bahwa Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib. Saya sangat percaya di dalam tahun ini ada perkara yang besar yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Saya percaya dalam hari ini ada perkara yang ajaib, perkara yang luar biasa yang Dia akan lakukan dalam kehidupan kita. Saya percaya lewat COVID-19 ini ada perkara yang ajaib, perkara yang besar, perkara yang luar biasa yang Tuhan akan berikan pada setiap anak-anaknya. Janjinya ya dan amin. Ya, tapi percaya kita akan menikmati semua yang ajaib itu. Oke, tapi yang utama dalam hari kita, mari kita minta telinga, mata kita terbuka. Jika kita menerima semuanya itu, kita melihat bahwa Allah yang dahsyat dan luar biasa akan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan, terima kasih untuk semua hal, semua masalah, semua kejadian hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, itu melatih supaya telinga kami mendengar, mata kami terbuka, dan kami akan melihat kedahsyatan-Mu yang besar, kedahsyatan-Mu yang luar biasa memenuhi kehidupan kami. Biar kami boleh berjalan dengan penuh keyakinan, dengan iman kami kepadamu, karena Engkau berjalan bersama dengan kami. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Yohanes yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan juga terima kasih semua jemaat yang telah mengikuti ibadah online dengan setia. Tuhan pasti memberkati kehidupan saudara semuanya. Baiklah, kita akan akhiri ibadah online ini pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa Surgawi, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, pertolongan-Mu bagi kami semuanya sampai saat ini, karena anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Tuhan, hamba terus berdoa, baik Pak Yohanes, Engkau memberkati segala pelayanannya, segala pekerjaannya Tuhan, juga Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang Engkau percaya kepada kami Tuhan. Beri kesehatan, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan mereka, dan Kau lindungi senantiasa rumah tangga mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih setia-Mu selalu ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Allah memberkati engkau. Wajahnya menyinari engkau dan memberikan kasih-Nya. Wajahnya memandang engkau dan memberikan damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.